Selamat datang di Kabupaten Maros. Maros merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40 sampai 50 derajat lintang selatan dan 109 sampai 129 derajat bujur timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Goa, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Luas wilayah Kabupaten Maros sekitar 1.619 km bujur sangkar, yang secara administrasi pemerintahannya terdiri dari 14 kecamatan dan 103 desa atau kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Maros sendiri berjumlah kurang lebih 323.000 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros terus mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,21% per tahun. Sektor pertanian masih menjadi sektor andalan yang dominan peranannya dalam struktur perekonomian Kabupaten Maros. Kontribusi sektor pertanian sebesar 35%, disusul sektor jasa-jasa sebesar 24%, dan sektor industri sebesar 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Kemudian Kabupaten Maros dia terletak berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Ya. Secara geografis letaknya sangat strategis. Olehnya itu kami membuka diri untuk menerima investor untuk datang ke Maros, ya, karena kami yakin bahwa ke depan Kabupaten Maros bisa menjadi salah satu target pada para investor. Dan saya yakin investor ke depan tidak akan mengalami permasalahan di Kabupaten Maros. Kami juga melalui peraturan daerah Kabupaten Maros memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di Maros. Kabupaten Maros memiliki bandara Sultan Hasanuddin, ya. Kemudian yang kedua, sarana transportasi darat. Hampir semua daerah melewati Kota Maros dari arah utara. Ya, itulah satu keunggulan yang kita miliki. Kemudian dari segi sumber daya, Kabupaten Maros memiliki beberapa keunggulan, antaranya sumber daya tambang, ya, tambang batu bara, kemudian marmer, ya, gamping, ya, silika, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di bidang pertanian juga, alhamdulillah Kabupaten Maros memiliki potensi yang cukup baik, antaranya padi, jagung, cabai, ya, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang bisa dikembangkan. Kemudian di bidang pariwisata, alhamdulillah Kabupaten Maros memiliki beberapa sumber pendapatan dari pariwisata, diantaranya Bantimurung, dan ada juga yang masih butuh prestasi untuk dikembangkan seperti Raman-Ramang dan Pantai Kuring. Saya berharap mudah-mudahan ke depan ada investor yang berminat untuk mengembangkannya. Kemudian di bidang kehutanan, ya, kita memiliki hutan yang cukup luas. Hampir 40% lahan kita adalah hutan. Ya, dan ini saya pikir bisa dikembangkan untuk sarana pariwisata, kemudian hutan tanaman industri, dan hutan rakyat. Nah, mudah-mudahan ini juga salah satu yang menarik untuk investor datang ke Maros. Dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Maros tersebut, kami sekali lagi mengharapkan kepada seluruh investor untuk datang ke Maros. Saya yakin saudara akan sukses di Maros dan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat Maros, meningkatkan perekonomian Maros, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maros.
sekali lagi saya ajak saudara, ayo ke Maros. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, tim penggerak PKK bertujuan mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri. Tim penggerak PKK Kabupaten Maros sebagai motivator dan fasilitator kegiatan memacu ibu-ibu anggotanya agar lebih optimal lagi dalam mewujudkan keluarga yang mandiri dan sejahtera. Peran dan partisipasi PKK Kabupaten Maros dalam menunjang program pemerintah Kabupaten Maros salah satunya melalui kegiatan pembinaan kerajinan olahan dari sampah. Juga melakukan pendampingan kepada anak sekolah dan posyandu sehingga diharapkan nantinya terwujud sekolah dan lingkungan masyarakat yang sehat. Dan salah satu kegiatan antara tim penggerak PKK Kabupaten dengan kader-kader yang ada di kecamatan dan desa melalui arisan, dan diharapkan dengan adanya arisan yang setiap bulan ini dapat terjalin silaturahim dan komunikasi antara sesama kader. Tim penggerak PKK Kabupaten Maros akan terus memotivasi anggota-anggotanya untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi menuju Maros yang lebih baik. Ayo ke Maros. Kabupaten Maros ini alhamdulillah daerah sangat-sangat potensial untuk pertanian. Jadi di Maros itu kita punya andalan terutama padi karena beras, karena Maros itu merupakan sentral beras. Kita tahun ini programkan sampai surplus 125 ton untuk Maros. Dengan surplus ini Maros bisa memberikan kontribusi kepada program nasional yaitu surplus beras 2014 10 juta ton. Alhamdulillah. Komoditi lain juga yang kita akan kembangkan di Maros. Maros ini mulai terkenal dengan produk cabai, karena cabai ini salah satu produk andalan setiap kecamatan di Tanah Lilik, di mana Bapak Bupati mencanangkan setiap kecamatan itu ada produk unggulan. Salah satu kita mengembangkan sekarang itu cabai. Alhamdulillah kemarin cabai sudah ada kerjasama MOU dan PI. PI ini telah membantu kita memfasilitasi bagaimana petani cabai bisa berkembang. Di sana itu kurang lebih 15 kelompok petani sampai 300 lebih petani yang berkecimpung di cabai. Komoditi lain juga yang sangat menonjol di Maros itu jagung, mulai kita kembangkan jagung. Ada beberapa kecamatan yang potensial untuk jagung, kita mulai kembangkan. Kemarin ini ada dari Malaysia ingin membeli jagung dari Maros. Mudah-mudahan bisa berhasil. Terus jagung juga ini Maros bisa kita kirim ke Malaysia nanti. Di samping itu pula ubi kayu. Ubi kayu itu juga sangat potensial di Maros. Maros. Kemarin juga ini ada pengusaha yang mau kerja sama kita untuk membeli kayu untuk bahan etanol. Kami harapkan nanti para pengusaha bisa lebih banyak lagi ke Maros, kita mempermudah apalagi iklim keadaan di Maros lebih bagus. Saya kira Kabupaten Maros itu ya berada pada wilayah di mana kita ada wilayah pesisir, kemudian ada dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi. Pada wilayah pesisir ini yang pasti berarti potensi untuk pengembangan perikanan air payau, budidaya air payau, kemudian pada dataran rendah dan dataran tinggi itu perikanan air tawar. Potensi untuk wilayah pesisir kita itu panjang, yang pasti panjang pantai kita sekitar kurang lebih 30 km dengan potensi tambak kita sekitar 10.000 hektar. Itu yang kita coba kembangkan pada wilayah pertambakan
yaitu apakah dia udang maupun bandeng dan jenis ikan yang lain. Satu hal lagi untuk wilayah pesisir yang sekarang dikembangkan lagi adalah adanya pembangunan pelabuhan perikanan. Nah, itu kita bangun di daerah Kecamatan Buntua. Nah, kita berharap dengan selesainya pelabuhan perikanan ini, maka kita punya akses untuk berkomunikasi dengan pulau-pulau yang terdekat dengan kita paling tidak. Ada yang di wilayah Kalimantan, nelayan kita pada musim-musim tertentu mereka ke Kalimantan. Nah, ketika pelabuhan ini jadi, kita berharap mereka tidak ke Kalimantan lagi, mereka bisa ada di sini. Potensi yang lain yang memungkinkan kita kembangkan adalah ekowisata. Kita punya wilayah mangrove yang kita sinergikan program kita antara kehutanan, kemudian pariwisata dan perikanan. Itu kita kembangkan ekowisata, wisata yang nanti pada wilayah mangrove. Perikanan akan membangun pondok wisata pada wilayah mangrove. Kemudian kehutanan akan membangun jalan menuju pondok wisata. Nah, saya kira pariwisata juga akan mengembangkan yang lain. Jadi sektor perikanan ini bisa bersinergi dengan sektor-sektor yang lain. Kita punya potensi nelayan yang pada wilayah pesisir ini ada 4 kecamatan wilayah pesisir. Nah, kita coba sentuh mereka, bagaimana bisa mereka mengembangkan peralatannya. Kemudian kita juga membangun jalan-jalan produksi. Ada beberapa hal yang memang kenapa mesti kita membangun jalan produksi. Yang pertama adalah memudahkan sarana produksi bisa sampai kepada wilayah budidaya. Kemudian juga kalau mereka ada hasil, saya kira memudahkan untuk pemasaran. Jadi ada saluran, ada jalan produksi. Pemerintah juga saya kira melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka ada program namanya pengembangan usaha mina pedesaan untuk para petani tambak. Jadi kita sudah membangun salurannya, jalanan produksinya, kemudian pemerintah menyiapkan modal untuk usaha mereka. Nah, untuk sektor peternakan ya, kita ada dua kecamatan menjadi pengembangan untuk perunggasan, yaitu Kecamatan Mandai dan Kecamatan Simbang. Kita melihat bahwa di sana memang potensi kalau untuk Simbang itu pengembangan untuk ayam potong, kemudian ayam petelur. Di samping juga kita coba kembangkan ayam kampung dan itik. Ya. Komoditas unggulan yang lain adalah pengembangan sapi potong, sapi Bali yang potensi saya kira pada wilayah pegunungan, ya, baik itu Cenrana, Camba, Melawa, kemudian juga pada daerah Tompo Bulu di sini. Nah, itu sangat potensi untuk pengembangan sapi di Kabupaten Maros. Saya kira dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Maros, terutama sektor perikanan dan peternakan, saya ajak ya semua investor untuk bisa melirik Maros dan bisa menanamkan modalnya di Maros. Dari sisi perdagangan kita di sini dominan adalah perdagangan dari hasil pertanian, terutama dengan adanya istilah sekarang kita adalah one district, one commodity. Jadi ada satu kecamatan, satu komoditi unggulan. Nah, inilah yang kita akan lebih geliatkan perdagangannya. Pemasaran daripada perdagangan ini tidak hanya berada pada kawasan Sulawesi Selatan, Maros ke beberapa kabupaten, tetapi akses pemasaran daripada komunitas-komunitas dagang kita ini sedang kita kembangkan lebih luas. Kemudian dari sisi perindustrian, ini kan kita itu kabupaten hanya membina industri kecil dan menengah. Jadi yang kita industrikan pun itu adalah hasil pertanian. Kemudian industri rumah tangga lagi, abon ikan, itu daerah pesisir. Kemudian industri selai rumah tangga juga, itu kan skala-skala mikro. Nah, itu yang lebih kita dorong.
Mudah-mudahan dia bisa, dengan dorongan kita, dia bisa menjadi industri kecil dan pada akhirnya bisa menjadi lebih besar. Dari sisi kebijakan, kita didorong dengan kebijakan anggaran untuk melakukan renovasi terhadap pasar-pasar tradisional. Bahkan salah satunya juga ada bantuan dari pemerintah pusat, kita lebih besarkan lagi pasar yang ada di daerah pegunungan sana. Dan tahun ini di daerah pertengahan Mantai kita juga akan besarkan pasarnya. Tapi secara keseluruhan semuanya kita sudah sentuh dengan kebijakan anggaran renovasi pasar tradisional. Jadi memang salah satu selama ini yang mendorong tumbuhnya perdagangan dan industri bahkan koperasi daerah ini karena dekatnya dengan Makassar. Tinggal sekarang memang Makassar menyeleksi daripada sisi kualitas. Konsumen Makassar itu adalah konsumen elit, ya, sudah lebih mementingkan kualitas, sehingga itu juga membuat kita untuk memacu produk kita untuk lebih kualitas. Jadi makanya menjadi prioritas kita itu adalah industri itu, dan kita akan dorong perkuatan pelatihan manajerial dan bantuan peralatan sama bantuan modal lainnya. Mereka bisa lebih baik lah. Dia tidak statis dengan industri mikro itu kan, tapi dia bisa kelas. Yang paling juga besar saya hampir lupa bahwa sekarang Maros juga sudah mengembangkan kawasan industri. Master plan-nya sekarang sudah ada, tinggal kita akan lanjut dengan tahapan berikutnya untuk melihat amdalnya. Tapi yang pasti bahwa 2014 saya pikir kita sudah punya kawasan industri. Dan itu pasti dengan keberadaan kawasan industri akan menarik investor masuk untuk menanamkan modalnya di daerah ini, kan dia akan jeli melihat peluang. Selain potensi keberadaan kawasan industri, dia pasti juga melihat potensi keberadaan hasil-hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Maros senantiasa memfokuskan untuk pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Maros, di mana di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Maros, Insinyur Haim Hatta Rahman, betul-betul menggenjot untuk sektor pariwisata, di mana kita ketahui potensi yang ada sekarang yang kita fokus yaitu potensi wisata alam Bantimurung. Kita ketahui sekarang potensi wisata alam Bantimurung yang merupakan ikon pariwisata di Kabupaten Maros dan merupakan ikon pariwisata secara nasional dan sudah terkenal di seluruh mancanegara. Sekarang kita mengembangkan berbagai sektor infrastruktur yang ada di sana, baik pembangunan hotel, water park, kemudian perbaikan sarana prasarana yang ada di dalam, perbaikan gazebo, baruga, dan perbaikan seluruh infrastruktur menuju dua gua, yaitu Gua Batu dan Gua Mimpi yang ada di Bantimurung. Dan fasilitas-fasilitas tersebut dalam rangka bagaimana pengunjung wisata alam Bantimurung itu betul-betul bisa memberikan atau nuansa yang sangat senang berkunjung di lokasi destinasi wisata yang terkenal di Kabupaten Maros, yaitu Bantimurung. Ke depan, di samping Bantimurung, kita juga memfokuskan ke Taman Prasejarah Leang-Lean, dan satu lagi yang kita fokus ke depan yaitu wisata Sungai Putih, dalam hal ini menuju ke Kampung Ramban-Ramban. Jadi ini merupakan satu paket, Bantimurung, Leang-Lean, kemudian ke Sungai Putih, ke Ramban-Ramban, di mana kita ketahui wisata Sungai Putih itu merupakan wisata baru, adalah destinasi baru, di mana kita di sana bisa menyelusuri alur Sungai Putih, dengan di mana sebelah kiri kanan alur sungai itu terdapat pohon bakau nipa yang sangat sejuk dipandang mata, dan berbagai macam singkapan batu karang yang menyembul dari dasar sungai. Dan ini merupakan salah satu objek potensi wisata baru yang sudah banyak dikunjungi oleh turis-turis mancanegara yang akan berkunjung ke Danau Toraja. Potensi wisata Sungai Putih ini berada di Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, merupakan jalan poros menuju Kabupaten Pangkep. Ini sangat-sangat fantastik sekali, dan insya Allah tahun 2013 ini kita sudah
mulai perencanaan, dan seterusnya kita akan kembangkan dengan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung sektor destinasi wisata arus Sungai Rambat-Rambang ini bisa lebih baik lagi. Kemudian satu lagi potensi wisata yang belum kita garap tapi ke depan ini termasuk fokus juga, yaitu wisata pesisir, yaitu pengembangan Pantai Kuri yang ada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marsu, yang jarak dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin itu hanya kurang lebih 10 km. Ini sangat fantastis sekali dan sangat indah dengan pasir putihnya, dan tidak kalah dengan potensi wisata pasir putih yang ada di Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba. Hanya ini belum digarap, tapi ke depan ini fokus juga kita ke sana. Jadi di Maros itu kaya akan potensi, baik potensi wisata alam, wisata sungai, wisata kars, wisata budaya, wisata seni, semuanya ada di sini. Jadi kompleks permasalahan untuk destinasi pariwisata itu lengkap di Maros. Jadi pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Provinsi Sulawesi Selatan ini maupun yang ada di Santero, Nusantara ini, untuk mari saya mengajak ke Maros untuk menikmati berbagai macam potensi wisata yang ada di sini, baik wisata alam, wisata pantai, wisata pegunungan kars, dan wisata budaya, semuanya lengkap di sini. Mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan sebaik-baiknya dalam rangka bagaimana Maros bisa lebih terkenal, bahwasanya Maros mempunyai ciri khas dan mempunyai kekayaan sektor wisata yang tidak kalah dengan daerah lain yang ada di Indonesia ini. Potensi-potensi pertambangan yang ada di Maros itu sebenarnya cukup banyak. Hanya saja masih ada beberapa yang dikelola ya, dengan pertambangan rakyat, belum dikelola secara optimal dari potensi-potensi tambang yang ada di Kabupaten Maros. Nah, tentu kita Bupati kami memberikan izin pertambangan itu betul-betul hati-hati karena menyangkut keselamatan lingkungan. Karena kita harus berpikir 3 dimensi, yaitu apakah potensi tambang yang ada itu mempunyai peralatan teknis yang bagus sehingga tidak merusak lingkungan. Kedua, potensi tambang itu apakah punya nilai ekonomis, ya, ekonomis dan kualitas maupun pasar yang membutuhkan. Nah, kemudian tentu kita perhatikan terakhir adalah menyangkut ketersediaan teknologi untuk pengelolaan lingkungan. Potensi-potensi tambang yang ada di Maros ini antara lain batu gamping atau batu kapur yang terkenal kita di Maros ini sudah dikelola oleh PT Semen Boswa Maros, ya, termasuk tanah liat di sana untuk dijadikan bahan baku daripada semen. Kemudian potensi-potensi tambang lain lagi yang banyak dikelola oleh masyarakat, termasuk pasir sungai, batu pecah atau batu gunung, kemudian tanah uru, pasir silika, termasuk ada juga kita batu bara yang ada di Malawa maupun di Lombok Ulu. Di samping itu yang dikelola di Maros pertambangan ini adalah marmer, hampir sama dengan karena berbatasan langsung dengan Pangkep, ya, Pangkep, Maru. Itu sepanjang bentangan gunung itu kita punya potensi marmer. Di samping juga kelebihan Kabupaten Maros, ya, dari segi geologi kita punya kars, ya, kars kurang lebih 28.000 hektar. Itu potensi kars yang merupakan kawasan taman nasional. Kars-kars nanti ini kita jadikan lokasi wisata. Ada yang namanya wisata gua, ada wisata ilmiah kars untuk penelitian, ada outbound, pusat pengembangan pariwisata kupu-kupu yang ada di Pantai Mora.
Nah, harapan kita itulah saya katakan tadi bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa kabupaten kota yang kaya di Indonesia ini, di negara kita termasuk adalah daerah yang punya potensi tambang. Nah, tetapi kita juga di Maros ada, tapi perlu yang kita utamakan juga keselamatan lingkungan. Walaupun potensi ekonomisnya cukup tinggi, tetapi tidak bisa kita serta-merta memberikan izin kepada pengusaha tambang ini. Memang dilematis. Di lain pihak kita mau meningkatkan pendapatan daerah, di pihak lain harus memperhatikan lingkungan demi anak cucu kita. Sepanjang investor itu artinya memberikan gambaran proposal yang jelas dan menguntungkan daerah dan menyelamatkan lingkungan dan bisa mengangkat kesejahteraan rakyat di sekitarnya, utamanya menyerap tenaga kerjanya, bagaimana juga kita belajar teknologi, ya tentu kita pertimbangkan untuk berikan peluang, kenapa tidak untuk Maros ke depan. Salah satu sektor yang tentu kita ketahui bahwa potensinya cukup bagus, yaitu sektor agrowisata dan ekowisata. Nah, tentu sangat bersentuhan sekali dengan sektor kehutanan. Kita ketahui bahwa areal hutan yang ada di Maros itu kurang lebih 68.509 hektar yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi, dan sebagian itu juga berada di area Taman Nasional Bantimurung Gunung Seram. Nah, kalau potensi area hutan kita ini yang kita miliki di Kabupaten Maros, ini salah satu bentuk yang tentu bisa kita tawarkan kepada pihak investor, khususnya dalam hal pengembangan ekowisata dan agrowisata, dan tentu wisata-wisata lain yang tentu berdampak kepada jasa lingkungan. Kalau khusus untuk sektor perkebunan, jadi ada beberapa komoditi yang selama ini memang kita sudah kembangkan dan bahkan itu berkembang secara alami. Misalnya kemiri, kita terkenal dengan hutan kemiri yang cukup luas di Sulawesi Selatan. Kemudian juga jambu mente, terus kakao, dan ada beberapa komoditi-komoditi lain yang sifatnya skalanya kecil tetapi selalu juga dikembangkan oleh masyarakat dalam bentuk kegiatan tanaman-tanaman pekarangan. Di samping itu sektor kehutanan juga ada, misalnya hasil hutan kayu yang tidak kalah pentingnya sekarang dan sudah berlangsung kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, yaitu pengembangan komoditi getah pinus. Nah, alhamdulillah sekarang ini getah pinus itu kita sudah bisa ekspor dan kita sudah bisa processing di Maros ini. Kita sadap, kita processing hasil, dan kita juga sudah bisa memproduksi yang namanya terpenting dan gondorukum. Itu pabriknya semua ada di Maros. Kalau agrowisata atau ekowisata, misalnya berbagai macam objek-objek wisata yang tentunya kita kembangkan. Misalnya kita terkenal bahwa sepanjang wilayah Pantai Maros ini kita kembangkan yang namanya kawasan mangrove yang kita tanami dengan bakau. Alhamdulillah sekarang itu sudah mulai juga menjadi objek-objek kunjungan para turis, baik dari sekitar Maros maupun juga dari luar Maros. Jadi ada beberapa program-program yang kita bisa tawarkan ke masyarakat yang terbatas dengan lahannya, untuk bisa masyarakat di sekitar kawasan hutan itu
termasuk mengelola areal kawasan dengan bentuk proses perizinan. Jadi ada yang namanya program hutan tanaman raya, ada program hutan desa, ada program yang namanya hutan kemasyarakatan. Jadi areal hutan kita di sini masyarakat bisa mengakses, khususnya masyarakat yang bermukim di area sekitar kawasan hutan itu, sehingga dia tidak merasa menjadi penonton, tetapi dia juga menjadi pelaku, bisa bercocok tanam di dalamnya, tapi dengan harapan tidak bisa dimiliki, hanya bisa dikelola. Jadi saya tentu selaku pelaksana yang diberi amanah khusus untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan, tentu saya mengajak kepada seluruh pihak, utamanya para pemodal, para investor, sekiranya ingin melakukan investasi di Kabupaten Maros, yaitu kita rencana untuk membangun semacam jembatan udara dari Kars 1 ke Kars yang lain. Itu sudah salah satu bentuk dan sudah ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Mudah-mudahan pada investor yang berminat, ini bisa salah satu peluang yang cukup besar, yang cukup potensial bisa kita manfaatkan. Inilah profil Kabupaten Maros, kabupaten yang telah menjadi kota penyanggah bagi Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota yang memiliki keindahan 3 dimensi, yaitu daratan, pegunungan, dan lautan. Kami menanti kedatangan Anda. Ayo ke Maros!